Tauhid halaman 2, yaitu sifat wajibnya para rasul. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib para rasul. Sifat wajib para rasul iku ana papat. Nomor 1, siddiq, tegese bener lan temen. Nomor 2, amanah, tegese kena dipercaya. Nomor 3, tabligh, tegese nekake dawuh. Nomor 4, fatona, tegese limpat akale utawa cerdas. Nah, untuk para YouTuber, untuk lebih praktis, memang setiap bab harus ditutup merupakan satu hasil video. Adapun dilanjutkan juga enggak apa-apa, cuma enggak demi bab, tapi demi satu video. Sifat wajibnya para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, bahasa apa? Al-Quran atau bahasa Arab. Artinya para rasul itu benar dan sungguhan. Benar dan sungguhan. Kalau orang sekarang kadang nggak benar, ya nggak sungguhan bisa. Oh alah, iku. Tapi itu bukan cabang 18, bukan. Paling cabang 608 atau berapa. Ini kan cabang 18 ya. Oh kalau enggak ada itu cabang 600 berapa tadi kok. Nomor 1 adalah siddiq. Tapi jangan dikasih CS, Bu. Enggak boleh Pak Modin, nanti orang-orang supaya ditepis Modin. Ojo dikasih CS ra. Iki mono ngaji ngono, lah gak ijak-ijak kulian. Ya nggih, mungkin Pak Sugianto ndang ijak-ijak kan. Wis gak usah CS, Bu, enggak ada iso ae. Siddiq CS opo emang? Ya nggih. Jadi nggak boleh ya dikasih CS ya, nggak boleh. Siddiq itu bahasa Arab artinya benar. Nabi Muhammad itu benar. Dicek ucapannya benar. Misalnya Nabi Muhammad jualan pakaian ke negeri mana? Hah? Sam, masa Sidoarjo enggak? Jarjo gak kenal. Di sana itu diikuti sama apa? Mendung. Nabi Muhammad ke utara, mendungnya ikut ke utara. Orang benar itu diikuti keselamatan. Udah, orang benar diikuti keselamatan. Tapi gangguannya lebih besar. Gangguannya kalau orang salah ya dibiarkan. Tapi kalau orang benar itu diganggu. Makanya setan itu gak seneng kalau ada orang benar. Sembahyang tahu yang disembah, setan susah. Gak seneng. Akhirnya Bapak Ibu sembahyangnya dilanggar al-waris, hatinya kok japanan. Hatinya di sana mendit madakna rupa. Oleh diganggu apa, Bu? Apa? Diganggu apa? Ya setan. Nah, siddiq itu Nabi Muhammad kalau sembahyang benar berhadapan dengan zat. Itu umat Muhammad. Pertanyaan, kira-kira Nabi Muhammad itu tahu Allah apa enggak? Tahu. Nabi Muhammad itu tahu Allah. Kalau enggak tahu, enggak ada tauhid sama umur sekian. Ini sumbernya kan dari Nabi Muhammad, syariat.
Hakikatnya sumbernya dari siapa? Allah. Dari Allah. Makanya kalau bersaksi kayak seperti tadi mengarah ke zat. Karena Nabi Muhammad sekarang di dalam zat. Majedubi biharil ulum. Kerem ono ing segara ilmune Allah. Ya, si teman berhadapan dengan siapapun ucapannya benar. Akhirnya Nabi Muhammad diberi kelebihan oleh Allah. Mendung ikut. Ibu Siti Khadijah bener ngono dilamar, tapi malah melamar Nabi Muhammad. Itu bukan melamar Nabi Muhammadnya, melamar kebenarannya. Udah tahu Bung ya? Gak ngelamar wonge. Ngelamar kebenaran. Ibu Siti Khadijah bukan karena Nabi Muhammadnya, enggak, kebenarannya. Bersungguh-sungguh itu penting. Al-jiddu muhimun. Ya, sungguh-sungguh itu adalah penting. Al-wa'du dainun. Napa? Janji ku minangka utang. Sampeyan janji nang Allah, biyen saking lawace sampai lali. Lupa saking lamanya, Bu. Janji apa? Hero semuanya. Mau tak taat. Kalau saya kasih jasad kamu semuanya. Ya Allah, saya berjanji. Dilahirkan satu demi satu. Itu Fatona lahir. Kemudian siapa? Cak Jalal lahir. Mari ngono, Cak Mahfud lahir. Ngecek bener tak dengan janjinya? Seperti itu. Ini para rasul benar. Yang kedua adalah amanah. Artinya adalah kena dipercaya, nggak usah dimandori. Orang yang benar nggak usah dimandori. Saya dari kecil sampai umur sekian, sampai kapanpun, saya kerja di mana saja nggak perlu dimandori. Konsekuen dengan kebenaran. Enggak, Pak. Misalnya saya di pabrik dulu pernah jadi asisten. Mandor ibaratnya gampangane omong. Benar. Nggak ada nyolong balung, nggak ada. Anak-anak juga seperti itu. Kamu kerja di sana ya, yang itu 2 saja, 3 di sana. Anak perempuan juga. Benar. Saya nggak takut kepada atasan. Kalau saya memang benar. Masih ngaji ini saya nggak takut kepada Allah. Gak takutnya bagaimana? Gak takut saya ini syirik. Karena ngaji ini ngaji tauhid. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kalau ngaji seperti ini, terus saya sendiri, terus keterangannya gak lurus, maka itu nilainya saya berani kepada Allah. Nah, kalau berani kepada Allah, berarti orang itu sudah negatif. Nah, kalau tidak berani kepada Allah, gak berani berarti takut kan? Makanya saya benar, nggak takut salah kepada Allah. Wong tauhid yang saya sampaikan, balighu anni kata Nabi Muhammad, walau ayat. Sampaikan dariku, walaupun hanya 1 ayat. Itu makola, masuk kata makola. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu apa? Menghadirkan atau menyampaikan firman. Tabliku nekaake dawuh. Nabi Muhammad mendapat Al-Quran dari Allah. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad takut, Bu. Sampai-sampai pulang badannya gemetar. Akhirnya sakit. Karena cerita kepada Ibu Siti Khadijah ternyata hasilnya seperti itu. Ketakutan. Ada apa tadi kok malaikat Jibril menyampaikan seperti itu? Ternyata Nabi Muhammad berikutnya hal tersebut disuruh menyampaikan kepada umat. Yang disampaikan kebenaran dari malaikat. Kemudian disampaikan apa adanya. Oleh karena itu ngaji yang benar itu ngaji apa adanya. Kalau Allah bisa dilihat dengan mata kepala, ya saya bilang Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi mata hati harus jadi imam.
Ini bicara benar. Saya bersaksi bahwa ini kacamata misalnya, ya benar. Nah, siddiq, amanah, tabligh, fatona, semua rasul harus punya seperti itu. Makanya tidak Nabi Muhammad tok, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya punya siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tabligh itu apa? Menyampaikan kabar, menyampaikan dawuh, menyampaikan risalah, menyampaikan pemberitahuan bahwa Allah itu tidak ada warnanya. Kira-kira benar apa enggak? Ya betul, benar. Allah tidak ada warnanya. Lah kalau ada Allah bisa diwarnai mana Pak? Warnanya apa Pak? Kuning Mas. Oh, itu bukan Allah. Sama YouTube saya kasih tahu, di tempat langgar ini ada tulisan Allah. Tulisannya kuning Mas ya Pak? Itu bukan Allah itu. Itu bahan bangunan. Kalau orang nggak ngaji tauhid, dipastikan nyembah bahan bangunan. Bahan bangunan apa galangan? Saya melihat situ chat, pernah apa itu ya, termasuk galangan dah. Tapi Allah yang asli tidak bisa diwarnai. Lah itu warnanya apa? Coklat atau kuning Mas ya? Berarti bukan Allah. Pemberitahuan bahwa Tuhan kita bukan Allah. Ini ngomong aslinya. Zaman di rundingan Pak sama kelompoknya sendiri-sendiri. Aku gak ngaji, aku rene ini. Wong pangeranku cucu Allah. Ya terserah. Wong la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Gak seberapa berani Pak orang menyampaikan tauhid seperti ini. Tapi kenapa kok saya berani? Ini disemak sama orang-orang pinter-pinter ini Pak. Saya nggak takut. Telitilah ucapan saya. Saya nggak takut. Yang penting jamaah nggak tahu Allah, saya usahakan bagaimana besok tahu Allah. Yang nggak marifat supaya marifat, yang nggak kelihatan supaya kelihatan, yang nggak tahu apa tempatnya surga saya tunjukkan syariat. Hakikatnya yang menunjukkan siapa? Allah. Saya ngajar tauhid. Ini karena saya saking bodohnya. Saking bodohnya. Kenapa Pak Saman bisa ngajar tauhid kok malah bodoh? Iya, orang mengajarkan tauhid itu butuh ilmu apa enggak? Butuh. Nah ilmu dari siapa? Allah. Berarti saya nggak bisa apa-apa kalau tidak dikirim ilmu. Seperti itu. Berarti orang yang mengajarkan tauhid, orang yang pandai berceramah itu bodoh-bodohnya orang. Makanya saya nggak mau jadi orang GN. Apa GN? Gede rumongso. Saya nggak ngajarkan tauhid, cuma syariatnya memang saya. Tapi jenengan semuanya harus tahu tidak adanya saya. Nah kalau sepanjang jenengan hanya tahu saya, nggak tahu tidak adanya saya, berarti jenengan termasuk GR. Nggak bisa mempunyai sifat seperti halnya para rasul. Disampaikan, ada keterangan tadi malam, apa? Katanya Allah yang asli nggak bisa diwarnai. Samen sampaikan. Nanti kalau bahaya, saya samen panggil, nggak apa-apa. Iya Bu, siap dipanggil kemana? Siap menjadi juru bicara tentang kebenaran tauhid. Siap. Nggih, tanggung jawabnya gede, durung kok embong mang. Kiwa tangan ono sepeda motor, wong kanan ono trek pisan. Durung ikune malahan. Nggih, kene moyo ngono ciwite kirane bapak tak berwasa wis. Sawen. Makane benjing Pak Sapi, coba tanya ke showroom sana. Barangkali helikopter uang mukanya berapa. Supaya enggak repot. Ya Bapak dari Pecabean ada ini. Ada Pecabean ada Pak. Ya barangkali. Dan ini dilaporkan boleh Pak. Jamaah YouTube saya dilaporkan boleh. Mau lapor kemana? Dilapori orangnya marifat kok. Tidak bisa. Tapi seandainya ada orang cerewet-rewel tentang ngaji tauhid, saya yang bertanggung jawab di Indonesia ini, di luar negeri pun juga saya.
Wis enak, wis seru tuduhane wis nggih ya. Aja iki ngaji tauhid tanggung jawab sekian lebar. Ya babah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ciri-cirinya seperti itu. Apalagi sekarang iblis udah banyak. Abu Lahab zaman Nabi Muhammad 1. Nah sekarang Abu Lahabnya lo berapa? Ya lebih banyak. Nabi Muhammad jadi Rasul, Abu Lahabnya 1. Lah saya nggak jadi Rasul, Abu Lahabnya ganda, kuadrat pisan. Ya berat apa berat? Siapa yang bisa garet datnya Allah, nanti saya kasih uang 2.000. Digaret ya berat maksudnya. Tak garet dati Allah. Ya apa ya? Oh lalar gawe, man kentangnya mbek malan toyo. Tapi ya sih buat saiki. Sama YouTube saya kasih tahu ya. Ini saya nemen cabang 8. Ini lento ini. Oh, apa sama YouTube ya? Ini lento ini. Jangan macam-macam. Ini beneran ini. Berarti fakta. Cabang 18 itu fakta. Langgarnya Al-Waris berdasarkan namanya Pak Waris. Di sini ada imamnya, Imam Syafi'i. Oh no. Nggih, ana talboe pisan. Ana ludruke pisan kalau ya apa ngene setting dikai CS. Apa? Oh, imamnya 2 imam? Oh. Yang lainnya enggak ada, ini cukup sudah 2. Waduh ya Allah, saya berdoa ya Allah semoga cabang 18 diberi hidayah, ilmunya manfaat, rezekinya barokah, umurnya panjang. Wis apa maneh? Kali situ Pak urip terus kadek mati. Melungsungi wae. Nggih, nek karepe ngono. Para jamaah itu adalah tabligh. Tabligh itu menghadirkan kabar dari Allah. Kalau kabar dari Allah namanya Al-Quran. Kalau kabar dari Nabi Muhammad namanya Al-Hadits. Kalau kabar dari ulama apa? Ya makalah. Nggih, kabar dari Allah namanya Al-Quran. Sebenar. Kabar dari Nabi Muhammad namanya Al-Hadits atau As-Sunnah. Kabar dari ulama wal hukama namanya makalah. Tapi kita pedomannya 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma ya termasuk kita punya konon berjanji adanya sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu kategori kabar dari para ulama. Tapi mengacunya kepada sabda Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, sifatnya para rasul adalah falcona, artinya cerdas. Pangkat mana cerdas dengan pandai? Ya cerdas. Kalau cerdas dulu saya pernah ikut cerdas, cermat. Masuk pinter atau pandai, cermat gak cocok. Yang cocok itu cerdas, cermat. Sekarang lebih pangkat mana? Kaya dengan cukup. Ya lebih pangkat cukup. Itu tadi termasuk perbandingan kan? Perbandingan. Lebih pangkat mana orang dicoba gak enak dengan dicoba enak? Lebih pangkat gak enak. Iya, lebih pangkat gak enak. Tapi berhubung jamaah cabang 18 ya minta yang enak-enak aja. Apanya? ATM punya double. Sembarang kalir cukup. Rumahnya
bagus, wajahnya cantik, anaknya nurut, bojone nurut. Biasa enak-enak toh. Ini gak enak, korengnya jebrot, korengnya merantap, bebeknya gak ngendok, banteng mateng digeret kucing, gak enak-enak toh. Anjane sampean dikenek ngono iku anjane cek napa? Supaya apa, Bu? Kok dicoba seperti itu? Supaya dekat dengan Allah. Ya Allah, oh dekat. Seperti itu adalah limpat akale. Siapa? Orang limpat, orang cerdas adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan tepat, baik tepat itu tepat sasaran atau tepat waktu atau tepat janji, itu adalah orang cerdas. Kalau ada kebaikan tidak dilaksanakan, itu adalah orang bodoh, orang lemot. Terus kalau dilaksanakan berarti cerdas. Kalau ada kebaikan silakan kita berlomba-lomba, fastabikul khairat. Seperti itu, Pak. Nah sekarang kesimpulannya, ternyata para rasul dari 1 sampai 25 ini kira-kira yang lebih mudah dilaksanakan yang mana? Para rasul tapi yang nilai jenengan. Apa termasuk kejujuran? Apa termasuk kena dipercaya, nggak usah dimandori? Apa termasuk lebih mudah itu menyampaikan kabar dari Allah? Apa termasuk cerdas? Yang paling mudah maksudnya, yang mudah dijangkau. Yang mana? Yang mana? Sifat wajibnya para rasul, tapi para rasul yang saya bahas, Pak. Para rasul itu kan punya 4. Nah, ini pertanyaan saya, yang lebih mudah yang mana? Ya mudah semuanya. Karena apa? Karena yang menjadikan, yang memerintahkan adalah Allah. Lah kita bukan jadi rasul, tapi ilmunya rasul saya sampaikan. Nabi Muhammad tahu Allah. Jenengan kalau ingin jadi umat Nabi Muhammad, ya harus tahu Allah. Nabi Muhammad adalah orang benar. Setidak-tidaknya jenengan harus berusaha bagaimana saya menjadi orang benar. Kok masih berusaha? Iya, karena kita belum benar. Makanya masih usaha. Karena Nabi Muhammad gak berusaha. Oh memang otomatis ya. Otomatis. Itulah Bapak Ibu tentang sifat wajibnya para rasul ternyata sebanyak 4. Demikian untuk pokok bakasan sifat wajibnya para rasul.